Pergi dong ke dealernya. Aku nggak tahu, entah beberapa saat aku dipanggil. Nah, dipanggil sama dia. Gini ya, kalian boleh nih. Eda, kesini. Kenapa Eda? Kamu berapa di approve sama bank kartu kredit? Oh, ada 4. Kenapa? Aku bilang gitu. Ada BNI, saya sebut ya banknya ya. Nggak usah, jangan. Nggak usah. Ada bank ini nominalnya ada 40 juta, ada 15 juta, ada 10 juta, dan ada 15 juta. Aku bilang gitu. Nah, dia aja yang seperti itu di approve. Kenapa aku yang banyak duitnya nggak di approve? Katanya. Berarti itu kan kayak menghina aku. Ember. Padahal banyakkan duit aku katanya. Di bank lo itu, di bank cabang. Boleh kalau nggak percaya aku antar semua kalian yang 3.000 orang ke sini ke bank BCA, ke bank kan tersebut lagi namanya nih. Apa? Nggak apa-apa kan, aku nggak menjelaskan banknya kan. Nah, ke bank cabang itu. Nah, tanpa dia sadari, bank cabang itu adalah tempat aku untuk transaksi duit, untuk apapun di situ. Berarti aku sudah kayak, halo, kamu secara tidak langsung menghina aku di situ gitu loh. Mengatakan duit kamu lebih banyak, tapi kamu tidak di-approve sama mereka. Padahal aku yang tidak ada, yang is nothing gitu loh, di-approve gitu loh. Tanpa kamu sadari bahwa track record aku di bank itu baik semuanya. Oh, makanya dia sekarang uangnya itu karena di bank, karena dia kan katanya mau beli rumah, tapi karena sama bank nggak di-approve, akhirnya duit itu yang dibeliin tas-tas ala-ala Hermes, tas-tas ala-ala Chanel itu, gitu kan? Karena sebenarnya itu duit buat rumah sebenarnya, ya kan? Tapi karena bank nggak ada yang nge-approve, jadinya ya udahlah buat beli-beli tas, dilariin ke tas buat dimenter-menterin gitu ya kan? Iya, karena tadi dia itu kan pengen banget bersaing sama si NM. Nah, jadi dia tuh panas tuh, netizen bilang kenapa sih kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa begitu, sementara kita sebagai teman yang ada pada saat itu, yang notabene kalau teman itu saling support satu sama lain kan, gitu loh. Jadi kita mengikuti cara hidup dia dan cara bagaimana dia untuk membuat konten yang seperfect mungkin untuk menjatuhkan si NM. Oke? Nah, tapi gue nggak kompor lo ya, gue dapat informasi akurat lo itu kalau ternyata kalau ternyata tas-tas yang buat beli Hermes Channel yang ditaruh di lemari-lemari kaca itu bukan itu informasinya gue dapat dari orang yang akurat lo. Kalau itu sebenarnya duit yang mau dicicilin buat rumah, tapi karena sama bank nggak di-approve, jadi duit itu larinya buat beli tas-tas itu. Yang katanya dapat 1 miliar, padahal dapatnya nggak 1 miliar, tapi duit endorse 205 pelong. Enggak, dia dapat dari kakak yang owners yang perempuan itu lebih dari 250 lebih. Nah, tidak ada satu. Tapi nggak 1 M juga kan? Ya, memang ada di ATMD 1 M itu memang nyata, itu real nyata. Dia itu setelah beberapa tahun dia kumpul. Beberapa ya. Jadi tidak ada yang namanya di endorse 1 M. Hello sayang. Dia itu bukan artis. Lo kali ya? Iya, artis berprestasi di Indonesia. Nah, orang yang sudah tinggi sebesar Diva aja itu baru 1 M-an. Tapi gue taunya dia namanya Diva loh, Mak, bukan kakek online loh. Jangan nyebut Diva, lu nyebut nama dia juga berarti. Apa-apa. Aku kan orangnya yang Diva kan banyak, KD Diva, Syahrini Diva, Nah, jadi banyak orang yang tanya, kenapa kamu bisa berteman sama dia? Begini ceritanya. Jadi, anak aku itu sudah masuk ke manajemen dia, namanya Alin. Nah, pada saat Alin masuk ke manajemen dia, aku telepon. Nah, aku bilang, kamu masuk manajemen dia. Kamu gak takut nanti kalau misalnya selek dikit pun, nanti kamu diudek-udek sama dia, sama kayak NM. Enggak, Mak, dia baik banget, Mak. Please percaya dia baik banget. Karena aku first impression sama dia dulu di rusun ini, di rumahnya ada salah satu temanku juga, aku itu gak suka sama dia. Jadi kayak aku kenalan, karena kalau aku udah mendengar orang begini, orang begitu, pasti aku akan jaga jarak. Kenapa? Karena aku tidak mau ikut campur nanti hal-hal yang ada berurusan dengan hidup dia, gitu loh. Nah, aku juga kaget si Alin ikut kumpulan mereka. Makanya aku agak menjauh dari Alin kemarin karena kok Alin sama mereka gitu. Jadi pas pada saat dia bermasalah sama anak aku juga si Gorila sih,
Nah, maaf ya, anak gorila yang cantik, nama gorila, dia kayak terus itu dia ini dong, dia telepon aku. Eda, kamu di mana gitu? Aku di rumah. Ketemulah katanya. Ya, bukan aku yang mau berteman sama dia yang telepon aku untuk ketemu sama dia di satu mall tempat dia sekarang tinggal. Oke? Terus aku bilang, ada masalah apa? Ayolah ketemu, kita di sini cerita-cerita. Langsung aku matikan, aku telepon Alin Li. Nah, Alin. Nah, aku bilang, nah, aku ini diajak ketemu sama si manajer kamu. Boleh nggak? Terus kan kamu tahu aku itu nggak pernah ngefans sama dia. Kan kamu tahu aku itu fansnya si NM. Nah, aku bilang, jadi dia bilang gini, Mak, ketemuin aja. Dia baik kok. Mungkin dia udah mau cerita-cerita sama kamu. Ya udah kalau Mak mau ketemu nanti aku datang juga nemuin Mak di situ gitu. Terus aku bilang gini, yakin dia baik. Aku bilang, semua orang di rusun ini juga tahu dulu itu aku nggak suka sama dia. Kenapa? Karena aku tidak membilang diriku ini suci, tidak membilang diriku ini baik. Ketika temanku juga bermasalah sama aku, pasti aku akan bilang, kok aku kecewa ya sama dia seperti ini seperti ini. Aku pun pasti akan ada cerita dong tentang keburukan dia, tetapi tidak meng-up-nya ke medsos sehingga semua orang yang ada di medsos itu bisa menjadikan menjadi konsumsi publik gitu loh, masalah kita gitu loh. Nah, jadi kalau di suci tidak, sok pembenaran juga tidak. Aku hanya mengomong apa yang aku tahu dan apa yang aku lihat dan apa aku juga ikut terjun dalam hal itu, gitu loh. Terus? Aku ketemu dong sama dia. Aku minum dulu ya, Beb. Ketemu sama dia, akhirnya akrab, akhirnya enggak balik-balik ke rusun. Nginep di rumah dia mulu. Nah, gini. Jadi aku balik ketemu tuh sama dia, say hello. First impressionnya itu nice banget. Nice beda, ya kan? Kita mengubah sudut pandang aku terhadap sudut mindset lu yang kemarin dulu lu nggak suka sama Desya. Kalau udah pulang mikir. Oke, bener. Kayak gue lo. Lu orangnya kayak gue. Jadi gue itu orangnya ketemu hahihi terus kalau udah balik mikir di jalannya kan. Nah, jadi aku tipe misalnya ke orang gini ya, misalnya orang ini mengasihkan sesuatu sama aku akan tanya dulu orang terdekatku, Kak, boleh nggak sih aku menerima ini seperti ini gitu loh. Kenapa? Pasti mereka akan bertanya, nanti kalau aku terima, jatuhnya seperti ini, jatuhnya seperti itu. Kenapa? Karena di dalam hidup aku berdiri sekarang seperti ini, itu aku sendiri berjuang, tanpa ada bantuan siapapun, keluarga maupun saudara, maupun adik-adikku. Jadi, dalam setiap satu langkah pun, aku harus memikirkan apapun risikonya buat aku, mau baik dan buruknya itu harus aku pikirkan matang. Makanya ketika aku berbuat salah sama orang, aku akan bilang, I'm sorry, aku salah, gitu loh. Tapi kalau aku tidak salah, aku akan perang. Nah, kalau ditanya apa sih Iya, lu kan terus sama waktu itu kan lu akrab banget tuh, nggak pulang-pulang dari apartemennya si sahabat, ya kan? Iya. Ini kakek sahabat lu. Nah itu terus akhirnya ada yang ceklek gitu. Itu apa kejadian apa? Terus tiba-tiba lu kok begini ya? Terus lu udah mulai agak nggak betah di situ. Gini dulu, jadi makanya aku akrab itu biar orang nggak langsung tanya nih, orang nggak hanya melihat pas aku dia aja, jadi aku bongkar nih semua bongkar. Sisanya untuk yang aib ini tayang di layar tancap kedua, oke? Nah, masalahnya aku bagaimana aku dekatnya sama dia, bagaimana aku menjauhnya sama dia, apa yang terjadi sama aku dan apa yang aku lihat dan apa yang aku ikut terjun langsung ke dalam permasalahan dia dan di dalam kehidupan dia. Jadi ketika kami sudah mulai itu pendekatan satu sama lain, kita udah mulai aku nggak menutup kebohongan. Iya, aku sama dia itu merasa nyaman dulunya. Kenapa? Karena aku itu orang yang selalu free di setiap hariku gitu kan, karena belum ada penerbangan, jadi aku belum bisa buka usaha untuk jual skincareku, terus aku belum bisa ngantar-ngantar operasi, tentunya aku banyak off dong di rumah. Jadi kalau sama dia itu banyak kesibukan. Pergi jalan sana, jalan sini, kan aku merasa jadi setiap hari itu punya warna gitu loh. Jadi aku why not ya kan? Kalau dalam hatiku ya udah, kenapa tidak, aku bisa belajar ilmu juga dari setiap jalan sama dia gitu. Ya, aku tidak menutupi itu gitu loh. Jadi pada saat dia
pada satu malam dia ketonjok, aku kan nggak ada di situ tuh. Nah, Bentar yang bilang gue ikut-ikutan pansos segala macem. Yang nomor satu ya, yang pertama si Talia ini mamaan gue juga guys. Jadi dia itu bukan nggak kenal sama gue, Talia itu mamaan gue. Dia yang ngenalin gue sama Alin. Ya Alin tuh udah jadi kayak saudara sama gue. Itu yang kenalin dia, itu yang pertama. Yang gini, kedua, gue itu like sama Talia sekarang karena si Meli ngerasa kalau Talia itu tahu Meli dideportasi dari Australia itu dari gua. Makanya Meli nyindir-nyindir gua di live-nya Meli Guslo, di live-nya si Om Cabul. Karena disangkanya gua bilang ke Talia kalau si Om Cabul itu dideportasi dari Australia karena gua, padahal enggak. Jadi gua live sama dia sekarang itu bukan karena pansos, tapi emang ya ini tak tunjuk. tapi memang karena ada hubungannya gitu loh. Jangan emosi. Katanya nanti di take down. Nah, Ini mamaan gue juga ya, jadi ya, jangan ini ya. pun yang ikut pada saat ini transgender di Indonesia, bukan aku sok dimakmain, tapi ketika mereka menuakan aku akan terima mereka apa adanya. Tapi gue baru datang dari Jakarta, emang lu mamaan gue. Emang dari Jakarta, emang lu ketemunya lu langsung lu. Iya, makanya dia ini merasa kayak, oh, kan dia bilang sama seseorang, aku itu nggak pernah takut sama Talia, aku itu hanya takutnya sama Gaby gitu loh. Sebelum dia tahu, sebenarnya manusia yang ditakutin harusnya aku. Enggak. Karena lu udah tahu dia banget dari awal. Nah, dia belum tahu kegilaan aku gitu loh. Ketika aku sebenarnya orang yang sangat-sangat legowo. Jadi tingkat kesabaran itu ada 20 kali. Enggak. Ketika kelihatan sih. Lanjut terus tadi lu waktu bilang cerita waktu dia ketonjok. Nah, dari waktu dia ketonjok itu aku sebenarnya belum akrab banget ya, hanya baru beberapa kali ketemu. Terus Alin waktu ada tuh masih adalah pacaran di sini gitu loh. Terus Alin nelfon aku tiba-tiba, "Mak, kesini dong please Mak, kesini dong please, kenapa? Ini si kakek cabul ditonjokin orang, kok bisa?" Aku bilang gitu. "Iya tolong dong please, hanya kamu yang bisa jagain dia, hanya kamu bisa yang ngawalin dia, nanti kami kan nggak bisa." Oke, fine. Aku datang ke kantor polisi malam itu juga. Dan aku itu benar-benar langsung pasang badan untuk nemanin dia sampai dia tinggal di apartemennya, sampai pindah dari apartemennya itu juga aku yang ngangkutin barangnya bersama si kucingnya itu, semuanya aku yang mengangkutin barangnya sama si kucing, ya, sama dia juga tentunya. Jadi kita yang support dia, yang semua ada teman di arisan itu, kita yang support dia, menguatkan mentalnya, paham? Nah, kemana kita jagain itu loh, sampai dia pergi untuk pemotretan ke Bandung pun aku jagain gitu loh. Jadi jangan aku bilang nggak ada orang yang berterima kasih. Seharusnya kita nggak boleh hitung-hitungan terima kasih siapa, kebaikan siapa gitu. Kita juga semua ini ada baik sama Allah gitu loh. Jadi please kebaikan yang kita buat gitu. Di saat kamu berseteru dengan sana, kita juga ada pasang badan paling depan. Iya. Nah, terus di saat kamu juga terjatuh, terluka, kita yang mengangkat kamu untuk bisa sesuai ini lagi gitu loh. Kita yang menguatkan kamu. Nah, maksud aku adalah kenapa kita yang harus kamu bantai lagi gitu loh, demi kepentingan pribadimu sendiri. Oh, tapi sebelum masalah kaos Balmin itu, lu emang udah pergi dari rumah itu, dari rumahnya si kakek, atau sebelum setelah masalah Balmin itu, lu baru pergi, baru bye? Sebelum. Oh, sebelum itu. Berarti bukan gara-gara kaos Balmin dong? Bukan. Jadi masalahnya adalah aku pergi itu sebenarnya aku sudah banyak tersinggungnya sama dia. Aku bilang kan tingkat kesabaran kita kayaknya sudah melebihi dari 10 kali sampai berapa kali gitu loh. Nah, tapi masih aku diam. Nah, meledaknya pada saat dia sindir, fisikku sama tinggalku di rusun gitu loh. Jadi, aku pergi dari rumah dia itu karena dia membuat aku suatu pilihan. Suatu pilihan itu dalam arti aku harus memilih siapa gitu. Dia kah atau Cece? Ini. Jadi pada kita bilanglah hari Kamis ya. Pada hari Kamis aku kan ada main di rumah dia. Gitu. Hai. Nah, aku itu ada main di rumah dia. Ngelek ya. Aku bilang
aku itu mau ketemu si C. Aduh, yang tinggal di apartemen kok kalah kalau di rusun wifi-nya, nak. Iya, kayaknya wifi rusun juga nih, kayaknya dua-duanya nih. Aduh, kayaknya gue ketularan jadi rusun-rusun juga deh, kayaknya deh. Oh, aku Marimar dari rusun. I love rusun. Tiara Udah bener nggak sih? Mahkotanya. Ini crown Eke, crown Miss Kebenaran. Jadi apapun yang aku ucapkan dari mulutku insya Allah benar. Nah, kalau ditanya pun aku siapa, aku akan jawab benar. Tapi fix lu pindah ke pergi dari rumahnya si kakek bukan gara-gara kaos balmen masalahnya Alin ya. Lu punya masalah sendiri ya. Yes, udah ada masalah lain semuanya, para netizenku yang budiman, para netizenku yang baik hati, dan para netizen. Sini kakak bisikin sayang ya. Oke. Jadi, sini kakak bisikin sayang, begini ceritanya. Jadi pada deh, hari Kamis itu ya, hari Kamis gini aku bilang, Eda, besok aku mau pergi ya, kemana? Aku mau makan siang bersama gadunku. Aku bilang ya, aku nggak munafik, gadunku gitu loh. Habis itu aku mau makan siang sama si Cece. Di mana? Di satu mall gitu. Di inilah kita bilangnya di Elpo gitu lah ya, di Elpo. Oke. Oh, kok mau sih lu ketemu sama si itu? Ya iyalah, namanya semuanya teman aku. Ya aku rindu lah sama dia mau makan, aku bilang gitu kan. Nah, selama ini kan aku juga udah quality time sama dirimu. Nah, jadi wajar dong kalau aku makan sama dia, gitu, oke. Nah, pada hari itu, pas aku lagi salonan di mall di bawah itu, teleponku berdering. Kan aku udah PO handphone yang terbaru, yang emang handphone itu udah hang. Nah, PO. Pada saat itu, si karyawan di sana nelpon, Kak, jam 3 hari ini handphone kakak keluar ya, tolong datang. Kalau nggak datang nanti kehabisan lagi. Wah, aku bingung. Padahal aku udah janjian sama si Elpo. Mewah, Hem? Nah, sama si Elpo jam 3. Terus aku bilang sama si Cece di Elpo jam 3. Aku bilang dong sama si Cece, kalau misalnya jam 3 aku tidak bisa mengejar dirimu ke sana, ke mall Elpo. Gimana kalau kita kita pindahkan ke mall sini gitu loh. Mau nggak, Ce? Mau aja. Nah, aku bilang dong sama si kucing, nih ya, kalian boleh nih tanyakan si kucing. Dek, tolong sampaikan ke kakek cabul, aku tidak jadi ke Elpo. Kenapa? Karena handphoneku itu ready-nya di jam segini di mall ini. Jadi aku nggak sempat tuh ngejarkan Cece ke Elpo. Oh, oke, Kak. Nah, baik nggak aku seperti seorang teman begitu, jujur. Takutnya kan nanti dia pas turun ketemu kita, lah, kata lu meet up-nya di Elvo. Kalau di sini bohong ya sama gue, pasti gitu kan. Nah, ember. Salahnya aku jujur sama dia juga salah. Dia tahu kami di mall itu, didatangin dong langsung ke restoran itu. Serem banget. Menurut kalian semua, apakah itu sikap yang tidak salah? Nah, kita tahu dia berseteru sama si C. Terus, ya tentu kita shock. Kalau menurut aku sih, dia itu hanya ingin memastikan Thalia ini sebenarnya di pihak dia apa di pihak Cece. Karena backgroundnya itu kan Thalia akhir-akhir yang waktu itu kan nemenin dia terus. Tiba-tiba si Thalia ketemu sama orang yang paling dia nggak suka. Menurutku sih kayak gitu. Dia pengen tahu Thalia ini sebenarnya kenapa di dia pihak mana. sama Cece? Kalau misalnya masalah itu yang orang itu penjelasannya mungkin dari si Cece-nya ya. Jadi kita skip aja biar lebih enak. Karena kalau ada yang katanya mister itu, katanya kan kita kalau menjadi orang pendengar itu nggak boleh katanya. Ya udah dari mulut aja, itu aja gitu loh. Yang katanya attitude bagus, paling segala macam, tapi maki-maki gue di telepon, anjingin gue, itu attitude baik kah? Nah, jadi aku bilang dong, aku ada di sini. Dia datang dong ke situ nunjukin sikap dia. Tapi ada baiknya si Cece ini, aku respect sama dia. Kenapa? Karena dia say hi sama itu kakek cabul. Say hi dia. Ya, hai kakek cabul gitu. Even pun dia ada masalah loh. Nah, aku ini bukan orang yang bodoh. Walaupun diriku tidak sempurna, tapi aku punya otak dikasih Tuhan untuk berpikir. Dan mataku untuk melihat kebenaran itu seperti apa. Oke? Terus, si Om juga, nggak salah kita bilang cabul. Dia sudah mendeklarasi bahwa dia tuh udah nggak ikut lagi kan. Oke. Si Om ini. Cabul. Jadi si Om aja ya. Si Om ini bilang begini,
ada ada mami tuh, terus Alin juga Cici bilang gini, apakah kita pindah ke table yang sama? Aku bilang gini, kita tetap stay di sini. Aku yang bilang kakek cabul. Jadi tidak ada Cece, tidak ada Alin. Aku yang bilang. Kenapa? Karena aku lihat di situ kamu hanya mencari gara-gara untuk datang ke situ. Kalau kamu temannya, kamu tentunya tidak datang ke situ. Nah, aku pun akan tetap berpihak ada di sisimu untuk menengahin kalian. Oke? Fine. Dia itu bilang, kita tetap stay di sini. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kita gabung. Kalian juga tidak saling suka satu sama lain, gitu loh. Yang tentunya nanti kita tadi enak-enak makan santai, jadi kayak canggung satu sama lain, ngerti nggak? Nah, oh oke, Mak, kata si Cece. Ya udah. Nah, aku itu pun belum lama untuk menghampirin Alin sama Cece, dia langsung datang ke situ. Nah, jadi Cece itu belum bercerita apapun sama aku karena aku sibuk mengurusin iPhone-ku. Boleh tanyakan langsung ke konternya. Jam berapa aku nyelesain pembelian iPhone yang cucu itulah ya. Yang cucu nggak seberapa. Aku ngutang itu juga pakai kartu kreditku sih. Nah, terus itu aku bilang, kayaknya kita nggak nyaman deh di sini. Nah, kita tuh jadi kayak dua kubu. Di sana kan juga udah kayak membuat satu benturan, ngerti nggak? Satu benturan masalah. Di kubu sana ada si Om, ada si Mister, tentunya ada si kucing, ada si kakek cabul, ada si temannya si Om. Kenapa nggak usah mempermasalahkan lagi ya temannya si Om. Terus tuh kita bilang gimana baiknya kalau kita sendiri aja yang mengalah, kita pergi. Nah, kita pergi gitu. Jadi biarkan mereka yang ada di sini. Baiknya kita udahlah selesaikan pembicaraan kita, rumpi-rumpi kita, gibah-gibah kita di mana gitu. Nah, mereka itu mau kompleksi baju. Ya udah aku ikut ya, boleh ya gitu. Nah, pas pulangnya si Cece yang berangkat, Kak Dewi ini juga membayari bil mereka. Kalian hitung di sini, kalian boleh mikir dong, orang yang sudah tidak suka sama dia juga masih dibayarin bilnya di situ. Gitu loh. Oke, posisinya begini, kalau aku jadi kamu ini nggak kayak kalau kata dia tergiroh nggak hatimu seorang teman melihat kebenaran? tergiroh lah, Mak. Ya kan, sesama teman juga. Kalau dia boleh giro, kenapa lu nggak boleh giro? Nah, terus itu pas saat itu si Cece-nya juga mau cipika-cipiki, dibilang langsung dia, udah nggak usah cipika-cipiki lagi. Aku kan tersinggung di situ. Kenapa? Ketika orang melihat tergiroh juga jiwa pertemanan. Tergiroh juga lo. Pada saat orang berniat baik, ya lu dibully juga tuh waring-waring. terus apa? Lu dibully juga waring-waring dibilang. Ngapain juga gue takut, gue biarin aja, bully aja. Dia yang ngajarin gue kok, biar gak usah takut bulian. Nah, gini ketika Ntar ini mama dulu Nah, ketika itu kan aku merasa, oh kok orang ini kok terlalu arogan ya. Orang kalau misalnya dia yang ingin jadi panutan, yang ingin orang dituakan, harusnya dia itu bisa mengayomi. Di sini aku melihat dia masalah itu kekanak-kanakan, kearoganannya gitu loh. Kenapa? Karena dia selalu mengaungkan, halo, aku terkenal, aku hits, aku punya duit, aku orang kaya. Jadi aku melihat, jadi semua masalah itu disikapi dia dengan duit, dengan ketenaran dia, dengan keeksisan dia. Itu nggak boleh sebenarnya gitu. Kalau misalnya lu ingin menyikapi masalah itu secara dewasa gitu loh. Dan ketika orang bikin lu akhirnya pindah dari apartemen si kakek. Bukan, aku nggak pernah tinggal sama dia. Iya, tapi kan lu tiap hari tidur di situ sampai lu punya kamar sendiri. Ya, anak-anak cuma situ. Sampai dasar lu bawa ke situ juga, pindahan. Kan lu tahu kalau gue misalnya teman, semua urusan ini pun orang tahu kalau misalnya aku udah nyaman, aku nggak mau ganti-ganti teman lagi, pasti itu aja. Nah, sampai urusan lu tinggal mulu tiap hari. Sampai kerjaan aku, sampai buat diriku sendiri aku abaikan. Ya, nah, itulah bukti dari kesetiakawanannya Thalia. Bener gak sih? Misalnya nih ya, oke, dibilang aku nggak temen, untuk seksku aja, misalnya aku pengen ketemu pacarku, aku tolak demi kesampingkan manin dia kemana-mana pun gitu loh. Even pun emang dia pernah bertanya, kamu
biaya hidup kamu gimana? Kamu terkendala nggak sih pada saat tinggal sama aku begini untuk nemenin aku tanpa aku berikan duit, hanya aku berikan makan? Of course di sini aku dibayarin makan sama dia. Ya iya dong, masa aku udah ngikutin dia semua, aku juga makan sendiri. Nah, ketika dia bilang duit aku nggak berlaku sama dia, ya udah, sok mangga. Iya, tapi kejadian itu kan, kejadian yang di bawah sama si Cici itu kan yang bikin lu akhirnya udah pergi, nggak pernah nginep-nginep di situ lagi kan? Sebenarnya itu belum aku merasa kayak sakit hati, cuman pada saat aku ke rumah, aku di WA tuh sama dia. Nanti kalau ini aku akan share semua isi WA-nya. Nah, dia tanya gini, Eda, si Cece ngomong apa sama dirimu? Kok kasih tahu lah. Aku bilang gini, Eda, aku nggak ada si Cece ngomong apa-apa sama aku. Jadi aku nggak ada hal yang mau aku sampaikan kepada dirimu, gitu loh. Even pun ada disampaikan Cece, aku tidak akan menyampaikan apapun kepada dirimu. Itu kenapa? Karena aku sayang sama kamu, karena aku tidak mau mengadu domba dirimu sama Cece. Yang ada, oke, nanti kamu berantem sama Cece, pas baikan, tentunya mulut siapa yang dibilang jelek? Apa dibilang? Pasti mulut Talia dong, kan Talia yang nyampein, Talia yang tukang adu domba. Nah, jadi tuh dia voice note dong aku itu, dia bilang, oke, kalau kamu misalnya nggak mau ketemu sama aku, nggak mau cerita tentang soal Cece ke aku nggak mau ketemu kamu lagi, dengan caption ketawa-ketawa bercanda, ketawa gitu. Aku bilang, aku kan begini, Eda, Cece itu teman baikku, kamu teman baikku juga, kita aku sama-sama baru saling mengenal kalian dan baru banget. Nah, even masalah kalian pun ada satu sama lain, tolong selesaikan secara personal. Secara jantan. Ya. Tolong selesaikan secara jantan. Nah, tolong selesaikan secara kekeluargaan. Kira secara jantan. Langsung di chatnya situ, aku tidak akan mengkelirkan. Nah, di situ dong aku buat kayak sakit hati. Lu ini ya, lu yang punya masalah, lu mau masukin buku gue ke dalam masa lalu, gue cari solusinya tapi lu nggak mau gitu loh. Mau lu apa? Gitu. Ember. Jadi aku bersikap, oh yaudah, kalau gitu lu nggak gue pilih, yang ini gue pilih, karena tanpa kalian pun dulu hidupku berjalan dengan sendirinya. Dan aku itu yang bikin lu akhirnya udah terpisah sama si, terpisah sama si kakek. Dan itu sebelum beberapa saat sebelum peristiwa Just Tip Kaos. Iya, Just Tip Kaos. Nah, itu tuh kita masih komunikasinya masih lancar, kayak dia suruh udah aku transferin dulu buat kembalikan dana pendaftaran, masih aku layanin gitu loh. Masih kayak suruh kirim KTP-nya aku layanin gitu loh. Nah, soal masalah ya udah mulai balikin ini balikin itu begitu ke lu ya? Enggak balikin itu, minta bantuan. Oh, bantuan. Yes, dia minta bantuan gitu loh. Kayak dia bilang, tolong dong Eda bayarin ini, tapi nanti aku transfer langsung. Pada saat itu dia transfer sih. Nah, dia transfer pada saat itu. Dan itu tidak ada ngutang, dia hanya minta tolong biar supaya pentransferan itu atas nama aku, membalikan peserta yang tidak ikut jadi serta ke acara modelnya dia begitu. Nah, ada juga pas saat dia masalah dengan si asistennya itu, dia minta identitasnya asisten itu sama aku pada saat kami ke Makassar itu aku yang mengurus soal itunya loh. Jadi aku menyimpan identitasnya seperti itu. Nah, si Ali, pada saat tersinggungnya aku ada beberapa hal. Aku kayak omongkan dua halnya aja ya lagi. Kita belanja di satu mall yang besar, di satu store brand ternama juga gitu. Jadi ini sebelum aku kaos ya, Bo? Sebelum Just Tip ya. Oh, sini sebelum kaos, bener Bang. Jadi pada saat belanja itu aku, kakek cabul, kucing garong sama asistennya sama temannya yang temannya itu dari orang yang tinggal di tempat dia dulu juga gitu loh. Jadi mereka ini udah banyak banget belanja, banyak banget paper bag untuk kemewahan yang hakiki, yang tertajir, yang duitnya nggak berseri banget gitu ya. Sampai dia harusnya duit itu buat rumah, tapi karena bang pada nolak semua, akhirnya dibikin buat beli tas itu. Yang katanya dia terlahir itu langsung udah memang bilioner gitu dirinya. Oke, duitnya nggak berseri kan berarti. Nah, pada saat di store terakhir itu kan kita udah mau pulang tuh, belanjaan itu udah banyak banget. Nah, teman dia
Jadi ada tuh karyawan store brand itu mengatakan begini, kan udah yang jadi si kucing garong sama si Asin itu udah bawa banyak paper bagnya itu gitu loh. Itu memang belanja mereka berdua. Terus si karyawan ini nanyakan, bolehkah ibu saya bantu ke taksi? Baik dong dia, karena dia menghargai customer dia yang datang ke situ belanja, karena sudah banyak dia mau bantuin dong. Oh nggak usah, soalnya banyak orang kata gitu. Terus apa dia bilang? Eda tolong dong bantuin angkat. What? Oh my god, gitu loh. Gue, lu suruh ngangkat belanjaan lu di satu brand ternama, tapi tangan lu sendiri, tangan lu tidak mengangkat apapun. Jadi maksud lu gue siapa? Teman kah atau pembantu lo? Gitu. Berarti itu kayak dalam hatiku, aku sebenarnya orang yang kalau nggak disuruh aku ngerti, aku angkatin kok selama ini sampai di. Iya, sama. Gue juga kalau sama Brondong juga gue begitu, Mak. Kalau gue diminta duit sama Brondong, gue paling marah. Nah, paling itu dia. Hati. Tapi kalau lu kalau Brondongnya nggak minta, gue kasih gitu. Itu sama kayak gue juga begitu. Kalau diminta, aku itu orang tipe yang pengertian. Satu, misalnya salah sama aku akan lihat 10 kebaikannya sama aku. Kalau 10 kebaikannya ini masih mengalahkan suatu kesalahannya, pasti aku akan maafin. Dari cara manis. Nah, tapi dia itu malu dong aku digituin. Aku bilang, aku nggak mau lah ngangkatnya. Kenapa? Harusnya, biarkan aku yang sadar sendiri untuk ngangkat itu. Kenapa? Iya, ember. Lu yang mau belanja mewah segitu, berarti lu harus berani juga ngangkat. Emang lu Ratu Elizabeth gitu loh. Yang gue harus yang lu ngangkat kayak gini segala macam. Cukup enough lah lu bilang ke bodyguard lo apa segala macam. Orang beropini bahwa gue itu pembantu lo segala macam. Gue membersihkan apartemen dia itu karena gue itu pembersih. Gue tuh nggak mau yang lihat kamar mandi kuning-kuning klosetnya gitu loh. Dan lu nggak masalah kalau kayak gitu, tapi kalau lu suruh bersihin, lu ini tersinggung. Dan itu karena juga, itu bukan dari hati, tapi karena lu disuruh. Kan juga tugas dari si kucing garong ataupun si asistennya gitu. Karena menurut aku mereka teman aku, jadi ngapain harus hitung-hitungan untuk saling membersihkan? Aku tinggal pada saat itu gitu loh. Nah, dan kalau aku tinggal di situ juga dia maksa. Tanya nih orang semua bilang, jangan pulang Eda, please lah, di sini aja gitu. Iya, dia bilang sendiri kok, si kakek bilang sendiri, dia suka rame-rame di rumahnya. Hatiku tergiru seorang teman tadi, ya aku tinggal lah untuk nemenin dia gitu loh. Kadang-kadang kalau terus lu bilang ada dua hal, yang pertama itu, yang kedua apa? Yang kedua, lu pinter banget ya nanya-nanya orang ya Tatu. Enggak detail kok, ini kan kenyataan kita bicaranya, bukan opini melebar-lebar. Tapi sesuatu yang dia alami sendiri kan. Jadi mumpung ada platform ya dia ngomong. Gitu loh. Tapi gue juga agak-agak merasa bersalah sih sampai ngebawa Thalia untuk masuk ke lingkungan itu. Oh, iya sih, tapi itu kan udah terjadi ya, Mak. Iya. Tadi si Meli tuh ini, Bo. Tadi si Meli katanya live, kata followers gua. Dibilang katanya, Kak Meli, kata Tatum, lu dideportasi gitu kan. Terus Melinya bilang begini, enggak kok, Tatum udah telepon-teleponan sama gua, dia ngedukung gua. Gak usah sebut nama. Meli Guslo. Si Om, dia enggak kok, gue udah telepon-teleponan sama Tatum ngedukung gua, bilang gitu. Gue enggak pernah telepon-teleponan sama dia, gue enggak enak dong sama lu, sangkanya gue muka dua lagi. Clear ya, gue enggak pernah telepon-teleponan sama Meli ya, cuman gue emang